Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah dari Kabupaten Sleman dan juga asal-usul kenapa dinamakan Sleman. Bagaimana kisah dan sejarahnya, silakan disimak berikut ini. Mengenai asal-usul nama Sleman. Berdasarkan cerita rakyat turun-temurun di tengah masyarakat, nama Sleman berasal dari kata Saliman, di mana liman berarti gajah. Ketika wilayah Sleman masih berupa hutan belantara, ditemukan sebuah patung gajah beserta dua anaknya, yang mana lokasinya kini berada di lapangan Denggung. Konon, gajah itu merupakan tunggangan dari Sultan Hadiwijaya. Namun, ada juga versi yang menyatakan bahwa asal-usul Sleman bukanlah gajah, melainkan randu alas. Kata Saliman tercatat di Kakawin Ramayana yang ditulis pada masa Mataram kuno, tepatnya ketika dipimpin oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan. Dalam Kakawin Ramayana, Saliman adalah kata yang merujuk pada pohon randu alas atau bombak ceiba, bukan gajah. Maka tidak heran hingga kini di berbagai lokasi di Sleman banyak terdapat pohon randu alas tua dari utara hingga selatan, seperti di Imogiri yang ketika makam raja-raja dibangun. Usianya bahkan sudah mencapai 100 tahun lebih. Lebih lanjut, secara harfiah kata Saliman sebenarnya berarti api. Hal itu karena ketika berbunga, daun randu alas akan gugur semua dan digantikan oleh bunga yang berwarna merah seperti api. Itu mengapa pohon randu alas saat itu banyak ditanam di areal makam, sebab pada masa itu semua orang yang meninggal akan dibakar. Pohon-pohon randu alas tersebut ditanam oleh para Brahmana atau para intelektual pada masa itu. Selain di makam, pohon randu alas juga selalu ditanam di asrama para Brahmana yang berfungsi sebagai tempat belajar sekaligus pemujaan terhadap para dewa. Sebagaimana diketahui, daerah istimewa Yogyakarta pada saat itu memang menjadi pusat para intelektual atau Brahmana sebelum masuk kerajaan Mataram Islam pada abad ke-17. Mataram kuno saat itu hanya sampai di daerah Medang atau wilayah Muntilan sekitar Candi Borobudur. Tak pernah sampai ke selatan Yogyakarta. Disebut Medang karena saat itu di daerah tersebut terdapat banyak pohon medang. Sedangkan di sebelah selatan banyak pohon Saliman atau randu alas yang fungsinya lebih untuk pemujaan terhadap para dewa. Pada zaman dahulu, Brahmana menempati posisi strategis di dalam kerajaan. Meski tak menduduki jabatan struktural di kerajaan, namun merekalah yang mengendalikan bagaimana seharusnya kerajaan dijalankan. Merekalah yang mewujudkan kejayaan pada masa Mataram kuno, Majapahit, bahkan sampai era Sriwijaya. Berdasarkan sejarah, keberadaan Kabupaten Sleman dapat dilacak pada Riksblad nomor 11 tahun 1916 tanggal 15 Mei 1916 yang membagi wilayah Kesultanan Yogyakarta dalam 3 kabupaten, yakni Kalasan, Bantul, dan Sulaiman, yang kemudian disebut Sleman, dengan seorang bupati sebagai kepala wilayahnya. Dalam Riksblad tersebut juga disebutkan bahwa Kabupaten Sulaiman terdiri dari 4 distrik. Dan berdasarkan Perda nomor 12 tahun 1998, tanggal 15 Mei tahun 1916, akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Sleman. Menurut kalender, hari tersebut tepat pada hari Senin Kliwon tanggal 12 Rajab tahun 1846 Wuku Wayang. Berdasar pada perhitungan tahun Masehi, hari jadi Kabupaten Sleman ditandai dengan Surya Sangkala,
rasa Manunggal Hanggatara Negara yang memiliki sifat bilangan rasa 6 Manunggal 1 Hanggatra 9 Negara 1 sehingga terbaca tahun 1916. Sengkalan tersebut walaupun melambangkan tahun memiliki makna yang jelas bagi masyarakat Jawa, yakni dengan rasa persatuan membentuk negara. Sedangkan dari perhitungan tahun Jawa diperoleh Candra Sengkala Anggana Catur Salira Tunggal. Anggana 6, Catur 4, Salira 8, Tunggal 1. Dengan demikian dari Candra Sengkala tersebut terbaca tahun 1846. Beberapa tahun kemudian, Kabupaten Sleman sempat diturunkan statusnya menjadi distrik di bawah wilayah Kabupaten Yogyakarta. Dan baru pada tanggal 8 April 1945, si Sultan Hamengkubuwono ke-9 melakukan penataan kembali wilayah Kesultanan Yogyakarta melalui Yogyakarta Kure Angka 2. Penataan ini menempatkan Sleman pada status semula sebagai wilayah kabupaten dengan Kangjeng Raden Tumenggung Pridoningrat sebagai bupati. Pada masa itu, wilayah Sleman membawahi 17 kapenawon atau kecamatan yang terdiri dari 258 kelurahan. Ibu kota kabupaten berada di wilayah utara yang saat ini dikenal sebagai Desa Triharjo. Melalui maklumat pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 1948 tentang perubahan daerah-daerah kelurahan, maka 258 kelurahan di Kabupaten Sleman saling menggabungkan diri sehingga menjadi 86 kelurahan atau desa. Kelurahan atau desa tersebut membawahi 1212 pedukuhan. Nah, seperti itu kisah sejarah awal terbentuknya Kabupaten Sleman di Provinsi Yogyakarta dan juga asal mula penamaan dari Sleman itu sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah dan sejarah ini di channel YouTube Boring Vlog. Silakan simak kisah, sejarah maupun dongeng cerita rakyat dan legenda yang tersedia di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.